Hai seluruh Jogja nih, balik lagi dengan saya Bribtu Wiwit di podcast. Nah kali ini kita udah ada di suatu tempat di kantor polisi, tapi polisi yang gak kayak biasanya nih. Kira-kira siapa ya narasumber kita kali ini? Langsung saja kita masuk ke dalam. Podcast Polda Jogja. Iya, sedulur Jogja nih kan. Tadi saya sudah janji bakalan mengajak sedulur Jogja semua ketemu dengan narasumber kita yang luar biasa kali ini ya. Saat ini kita sedang bersama dengan Bapak Noviar Dr. Andes Noviar Rahmat MSI, Kasatpol PP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekarang kita sudah bersama beliaunya. Halo Pak, gimana kabarnya Selamat Pak? pagi Pak. Selamat pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Sehat. Oh masih nervous ya Pak ya? Ini Pak ya. Tenang Pak, slow. Saya mau ngobrol sedikit nih, ngasih informasi ke sedulur Jogja tentang Satpol PP biar lebih deket lagi kan Pak ya? Siap, ya kan Pak? ya, biar betul. lebih sayang lagi kan? Iya, Bapaknya senyum lah Pak, ini malah tegang, saya juga ikut tegang nih ya. Baik, disapa dulu dong Pak, sedulur Jogja yang ada di rumah nih. Oke, jadi selamat pagi, salam sejahtera kepada seluruh sedulur Jogja. Semoga selalu sehat. Semangat ya Pak ya? Semangat. Semangat, baik. Pak, ini kita tadi kan saya udah janji nih ya sama sedulur Jogja mau bertanya-tanya tentang Satpol PP, tentang apa sih Satpol PP gitu kan. Satuan Polisi Pamong Praja. Ada polisinya tapi ada pamong prajanya, kira-kira mirip nggak sih dengan polisi? Nah, makanya nih saya sekarang nih mengajak sedulur Jogja untuk bertemu dengan Bapak nih, mau tanya-tanya. Yang pertama ini kira-kira bisa diceritakan sedikit nggak sih Pak tentang Satpol PP nih? Ya, jadi gini Mbak, Satpol PP itu merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berada di bawah Pak Gubernur atau yang di tingkat kabupaten itu di bawah Bupati Wali Kota. Tetapi sejarahnya gini, bahwa Pol PP itu awal lahirnya di Jogja. Oh di Jogja. Jadi ya Pak pada ya? tanggal 3 Maret tahun 1950 itu Sultan Hamengkubuwono ke-9 membentuk yang namanya pasukan Pagarbaya di bawah Keraton Yogyakarta. Nah kemudian pada tahun 1950 itulah diambil oleh pemerintah, kemudian dicanangkan itu dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Nah itu diadopsi oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Jadi sekarang satu-satunya organisasi perangkat daerah yang diatur di dalam undang-undang dan disebutkan di dalamnya itu harus dibentuk itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 yang berisi bahwa setiap provinsi, kabupaten, kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menjaga ketentraman, ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Wow, ternyata banyak ya mencangkup ini kewenangannya Satpol PP jadi ya Pak ya? irisan-irisannya dengan pihak kepolisian sangat banyak sekali. Mirip-mirip ya. Mirip ya. Itu tetapi kita fokusnya adalah di perdanya. Kepolisian itu di undang-undang. Undang-undang ya betul. Itu loh makanya. Tapi baru tahu loh saya ternyata Satpol PP itu awalnya dari Jogja ya. Iya ya. Wah itu sedulur Jogja patut berbangga nih ya. Ya jadi makanya saya di sini tugas saya itu berat karena apa? Gimana harus tuh membawa ini mengembalikan marwah Pol PP itu sebagaimana waktu Sultan Hamengkubuwono ke-9 dulu melahirkan Pol PP ini. Jadi kan yang berkembang di Indonesia ini ada Pol PP yang sudah berubah menjadi pasukan. Ada yang melakukan penindakan, kemudian penertiban, menyakiti masyarakat, memukul masyarakat, kekerasan. Yang itu efeknya tentu saja tidak hanya kepada Pol PP yang tapi ada seluruh Pol PP Indonesia pasti merasakan. Betul ya. Nah ini yang harus saya bawa, bagaimana Pol PP itu harus humanis, harus dekat dengan masyarakat, betul. harus berada di hati
masyarakat. Iya, ya, bisa gitu. lebih dicintai oleh masyarakat, ya kan Mbak ya. Makanya kita datang ke sini langsung menodong Pak Noviar ini biar masyarakat tuh tahu ternyata tuh Pol PP itu tuh juga bagian dari masyarakat dan yang memang apa ya, kita ini saling bersinergi juga dengan kepolisian ya Pak. Betul, ya? gitu. Iya. Terus ini Pak nih, kemudian dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu nih, pasti kan ada kerjasama. Nah, terutama dengan pihak kepolisian juga lah ya. Apa yang kerjasama yang sudah dijalin ini dengan instansi lain itu ada nggak sih Pak? Terus apa aja? Jadi yang pertama dengan pihak kepolisian ya, dengan Polda, yang dituangkan di dalam perjanjian kerjasama itu ada 3, yaitu satu dengan Polairut. Jadi saya punya perjanjian kerjasama dengan Dir Polairut. Kemudian yang kedua, saya punya perjanjian kerjasama dengan Dir Pamofit. Nah, ada 5 orang anggota Polda yang di BKO kan di Pol PP. Itu sebagai apa itu Pak? Jadi mereka itu membantu tugas-tugas Pol PP dalam bidang pengamanan. Jadi kami menyebutnya di sini adalah sebagai pengendali. Nah, kemudian yang ketiga kerjasama dengan Direkkrimsus. Kaitannya dengan? Kaitan dengan tindak pidana ringan dan tindak pidana di atas 6 bulan. Jadi ada perda. Nah, yang kami selalu berkoordinasi dengan Direkkrimsus ketika melakukan penyidikan gitu. Karena kami di sini juga bertindak juga selaku koordinator PPNS. Nah, di samping itu satu lagi yang sedang kami rintis tetapi sudah berjalan, yaitu dengan Bimas. Itu kalau Bimas kaitannya dengan apa ini Pak? Nah, jadi Pol PP ini tugasnya pertama itu tadi saya menyampaikan menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah. Itu kerjasamanya dengan Direkkrimsus. Menjaga ketentraman, ketertiban umum. Nah, itu kerjasamanya kita dengan Sabara, dengan Brimob. Nah, itu sering kita lakukan operasi bareng. Iya tuh. Terus sering tuh pas COVID apalagi tuh. COVID. Nah, terus yang terkait dengan pelindungan masyarakat. Nah, kita kerjasamanya karena di Pol PP itu ada satu hal yang tidak ada di tempat lain, hanya ada di Pol PP. Apa itu? Yaitu seperti yang saya pakai sekarang. Apa ini Pak? Namanya Sat-Limas Rescue Istimewa. Jadi kalau Bapak Ibu atau sedulur Jogja pergi ke pantai, nah di sepanjang pantai itu kami punya Korwil, namanya Korwil Sat-Limas Rescue Istimewa. Kalau kita pernah menonton film Baywatch, nah Baywatch-nya Jogja itu yaitu, nah, hanya satu-satunya di Indonesia. Itu ada di wilayah Jogja. 1 itu di Sadeng dan Mediombo, wilayah 2 di Baron, wilayah 3 itu di Parangtritis, wilayah 4 itu di Pantai Baru, wilayah 5 itu di Glagah, 6 Sermo, 7 di Kaliurang. Banyak ya Pak? Nah, itu kami kerjasamanya dengan Dir Polairut. Jadi ketika misalnya melakukan penjagaan kepada para wisatawan, nah itu kan kami tempatkan mereka di objek-objek wisata. Nah, itu bersama-sama dengan Dir Polairut, kemudian Basarnas, terus dengan TNI Angkatan Laut. Berarti bersama gitu bersama. ya Pak ya? Bahkan di Parangtritis itu kami sudah membangun gedung 3 lantai, dan di lantai 2 itu kami buat satu ruangan yang isinya ada Dir Polairut situ, ada Basarnas, ada Satpol PP, dan ada lagi Angkatan Laut. Jadi kami buat posko bersama di situ. Jadi ketika koordinasi cepat. Betul. Dan ada satu lagi kami membawahi yang namanya Satlinmas. Kalau dulu namanya Hansip. Iya, dulu Hansip, sekarang Linmas itu Pak. Namanya Linmas. Nah, Linmas ini di setiap kelurahan kita jumlah Linmas kita cukup banyak. Berapa Pak? Sekarang itu sudah ada 28.524 personil. Banyak ya Pak. Tersebar di setiap kelurahan. Nah, jadi rata-rata setiap kelurahan itu punya Linmas 80 sampai dengan 100 orang. Banyak ya Nah, Pak ya? kerjasamanya itu dengan Dirbimas. Ya, karena di kelurahan kan ada Babin Kaptipmas, ada Babinsa. Nah, itu selalu saya tekankan, selalu koordinasi dengan Bimas. Selalu koordinasi dengan Babinsa. Gitu. Nah, ada satu lagi muatan lokal kita yang disebut dengan Jaga Warga. Jaga Warga. Itu kemarin kayak habis dirilis sama Pak
Kapolda sama Pak Kabaharkam itu ya Pak? Ya, itu saya dengan Pak Kapolda itu langsung. Jadi waktu Pak Kapolda ke sini, nah kaitan dengan persoalan menyangkut dengan kejahatan jalanan. Saya sampaikan Pak Kapolda, kita punya jaga warga yang jumlahnya sampai hari ini 62.500 orang. Wah, banyak. Jadi jumlahnya cukup banyak karena jaga warga itu berada di tingkat pedukuhan. Kalau di tingkat kota itu di tingkat kampung. Kampung ya. Nah, mereka relawan semua. Jadi, relawan semua itu Pak? Jadi relawan, Linmas itu relawan, kemudian jaga warga relawan, tetapi pembinaannya ada di Satpol PP. Nah, itu yang kemarin dengan Pak Kabarkam, kita kerjasamakan. Kalau di tempat lain namanya polisi RW, kalau di sini kita sebut dengan polisi RW jaga warga. Nah, jadi satu jaga warga yang di tingkat pedukuhan didampingi oleh satu kepolisian. Lagi nih Pak, kan kalau kita sering nih di Satpol PP sendiri ini ada berapa personel, maksudnya di provinsi ini, terus ada bagian-bagiannya tuh apa aja sih? Kan selama ini kalau masyarakat Sedur Jogja itu ngertinya Satpol PP ya cuman satu tok gitu kan. Nah, kita kan mau lebih mengenal lagi nih. Jadi Satpol PP ini ada di masing-masing tingkat pemerintahan. Jadi di tingkat kabupaten kota itu ada Satpol PP di bawah bupati. Di provinsi ada Satpol PP di bawah gubernur. Nah, tugasnya masing-masing beda. Satpol PP kabupaten kota menegakkan perda kabupaten kota. Kalau di provinsi tugasnya menegakkan perda provinsi. Nah, walaupun tugasnya saling beririsan, yaitu karena wilayahnya provinsi itu kan seluruh kabupaten kota. Gitu. Nah, untuk bidangnya, jadi kami secara struktural kami mempunyai 4 bidang dan 1 sekretariat. Apa aja itu Pak? 4 bidang tuh? Sekretaris, di bawah sekretaris ada subak umum, subak program, sama subak keuangan. Kemudian bidangnya itu ada bidang ketentraman dan ketertiban umum. Itu di bawahnya ada bidang pamdal, jadi pengamanan dan pengawalan, pamwal ya. Kemudian ada bidang operasi, jadi yang untuk menerjunkan personil, yaitu dalop, namanya bidang pengendalian dan operasi. Di bidang penegakan dan ada bidang penegakan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang sering razia itu Pak? Ya, untuk TKD beliau nih. Gitu. Yang menitipkan TKD bidang penegakan ini. Nanti mau nanya ya tentang TKD ya Pak ya. Gitu. Nah, di bawahnya ada bidang penegakan dan penyidikan. Nah, kemudian ada lagi bidang pembinaan dan penyuluhan. Seksi pembinaan dan penyuluhan. Nah, ini seksi ini kita kerjasama dengan Bea Cukai ini. Kami juga menertibkan cukai rokok ilegal. Buat cukai rokok ya? Saya baru tahu loh Pak, ternyata masih ada kaitannya dengan Bea Cukai. Iya, kita dengan Bea Cukai, jadi selalu kerjasama itu. Setiap minggu kita operasi itu. Di ini Pak, di operasinya di pabrik-pabrik rokok gitu Pak? Enggak, kita ke warung-warung, ke distributor. Kemudian juga kemarin ini lagi jalan ini bersama kepolisian juga, sama polisi di sub. Kita nyetop di jalan-jalan mobil-mobil box. Nah, kita cek. Di subnya melihat dengan kir, kepolisian melihat dengan fungsinya. Nah, kami melihat bawaannya. Nah, bawaannya kalau ada rokok ilegal ditangkap gitu. Begitu ya ternyata. Terus ada lagi nih bidang pengembangan kapasitas. Itu ngapain itu? Nah, ini memberikan pengetahuan dan peningkatan kompetensi kepada personil. Terus ada lagi di bawahnya itu ada bidang pembinaan aparatur, kemudian ada seksi kerjasama. Nah, ini dia yang membuat kerjasama dengan instansi terkait. Terus ada satu lagi bidang linmas. Bidang linmas itu satu bidang seksi linmas yang membawahi Satlinmas Rescue Istimewa dan Satlinmas. Ada lagi seksi bina potensi. Nah, bidang potensi ini semuanya, mulai jaga warga. Kemarin juga kita pembinaan juga kepada potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan. Ya, di Jogja ini banyak sekali. Banyak, ya betul, banyak sekali. Nah, itu yang kita rangkul gitu. Nah, jadi kalau dengan Polda mungkin direktorat-direktoratnya kan banyak itu. Nah, selalu beririsan dengan Pol PP semua itu. Seperti di Polda kan ada Direktorat Intelkam. Jadi Intel. Ya, kalau gini di bawah sini ada namanya Intel Pol PP.
Oh, ternyata mirip ya Pak ya? Ya, Saya baru tahu loh Pak, benar loh Pak. Ya karena ini saling berhubungan sebenarnya. Iya. Gitu. Karena saya yakin ya, sedulur Jogja pun di luar mesti taunya Satpol PP ya cuma satu, dan yang mungkin yang familiar tuh Linmasnya itu. Ya. Ya, ternyata banyak banget bidangnya, dan semuanya itu bisa dibilang hampir mencangkup seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Ya. Nah, kemudian jumlah personil kita memang sangat terbatas ya. Iya. Jumlah kami hanya 100 orang untuk di tingkat provinsi ini. Tapi kalau digabung dengan Satlimas Rezeki semua jumlahnya 450. Oke. Tapi kalau untuk dengan kabupaten kota, total keseluruhan dengan kabupaten kota 1.700. Oke. Di luar Linmas dan Jaga Warga. Iya. Gitu. Nah makanya yang kita manfaatkan adalah potensi-potensi ini. Gitu. Iya. Potensi masyarakat, kita ajak kerjasama. Iya. Seperti halnya kemarin saya ajak Pak Kapolda, Pak ini ada Jaga Warga, kita bisa manfaatkan. Iya. Nah sekarang kita melakukan pembinaan kepada Jaga Warga, itu pun bersama-sama sama Dirbimas itu. Iya. Jadi dengan Pak Tartono itu saya sering gitu. Ada satu konsep yang sekarang kita buat. Apa itu Pak? Yang namanya adalah sistem pengamanan terpadu berbasis Ummah Jaga Warga. Nah itu baru nih. Baru. Iya. Pergubnya sedang lebih hukum. Oke. Tapi sudah kita koordinasikan, sudah kita buat konsep dengan Pak Dirbimas. Iya. Kemudian juga sudah kita paparkan dengan Kapolda. Iya. Nah ini kalau jalan semua, nah nanti ada sistem pengamanan terpadu. Iya. Jadi tidak sendiri-sendiri. Tapi jadi satu gitu ya, Ya, Pak ya. gitu. Iya. Jadi misalnya dalam rangka penanganan kejahatan jalanan. Gitu. Yes. Kalau sekarang kan kita masing-masing nih. Pihak kepolisian razia, Pol PP-nya di provinsi dan kabupaten kota juga Razia, jalan. iya, Gitu. iya. Kemudian pihak yang lain cuman kerjanya memberikan masukan. Gitu. Nah besok jadi satu. Jadi satu bareng-bareng. Bareng-bareng. Kerja bareng. Ya. Semuanya. Jadi kita bisa nanti mengevaluasi. Iya. Pak Kapolda kemarin akan berencana membentuk Satgas Penanganan Kejahatan Jalanan. Nah ini kita tunggu nanti. Wah Gitu. ini Nah. diharapkan bisa dengan kerjasama antara Satpol PP, polisi, mungkin juga dari TNI dan instansi terkait pun juga bisa membuat Yogyakarta lebih nyaman. Ya kita Ya punya kan? potensi sebetulnya. Iya, betul. Jadi menyangkut dengan kejahatan jalanan, menyangkut persoalan-persoalan yang muncul di Jogja, seluruh potensi ini kita gerakkan. Iya. Nah itu pasti tidak ada itu yang namanya teroris, Iya. ya. Iya. Yang sering muncul itu tidak ada itu namanya kejahatan karena di tingkat kelurahan, tingkat pedukuhan sudah diselesaikan oleh Jaga Warga. Iya, betul. Nah, Jaga Warga ini tugasnya apa? Membantu dalam rangka menyelesaikan konflik sosial. Iya, yang maksudnya yang baru kan Jaga Warga ini bisa jadi awal mula ini ya untuk mendeteksi nih Ya. bibit-bibit ada. Jadi kalau ini. kita ke Bali, Iya. itu ada namanya pecalang. Ya, ada pecalang. Kalau di Jogja Jaga Warga. Jaga Warga. Ya, jadi itu. Biar ada, jadi ada ciri khasnya masing-masing ya Pak. Nah balik lagi nih Pak, berita hits beberapa waktu lalu tentang tanah kas desa nih. Ini kan banyak juga kemarin saya melihat dari teman-teman Satpol PP ini menyegel tanah kas desa ini segala macam. Nah itu tuh kayak gimana sih Pak? Jadi sebelumnya gini Mbak Fajar ya, sama sedulur Jogja semua. Pemberitaan di media kadang-kadang ada yang tidak tahu ya. Ini kebetulan kok baru sekarang ditertibkan, Ya kemarin banyak kemana banget saja gitu. Ini pada dibilang wah ini Satpol PP-nya nih baru belum terima apa-apa gitu kan. Jadi perlu saya luruskan ya. Oke. Jadi terkait dengan tanah kas desa itu kan sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan itu milik dari Kesultanan. Iya, betul. Nah, kemudian diberikan hak anggaduh kepada pemerintah kelurahan. Yes. Atau kalau disebut dengan hak mengelola. Hak mengelola ya. Hasilnya dari mengelola itu diambil oleh pihak kelurahan. Apa gunanya? Satu, untuk operasional kelurahan yang disebut dengan TKD. Kemudian untuk gaji perangkat itu namanya pelunggu. Kemudian untuk pensiunan perangkat namanya pengerem-arem. Tidak ada satupun penghasilan dari tanah kas desa itu yang diambil oleh pihak kesultanan ataupun dari pihak pemerintah daerah. Nah, tetapi prosedurnya harus dia jalani. Yang pertama ada larangan disesuai dengan Pergub
nomor 34 tahun 2017. Apa aja larangannya? Larangannya yang pertama adalah tidak boleh untuk rumah tinggal. Oke. Tidak boleh jadi harus memiliki izin dan tidak boleh izinnya dipindah tangankan. Oke. Kalau misalnya dipindah tangan harus mengurus izin baru. Terus yang ketiga, tidak boleh merubah lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Oh. Jadi harus juga mentaati tata ruang. Iya, iya. Tata ruangnya apa harus dilakukan Iya, gitu. harus gitu. disesuaikan ya Pak ya. Nah, jadi larangan-larangan itu harus dipenuhi. Nah, kebanyakan, nah kemudian ada satu lagi pasal yang melakukan pengawasan adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Iya. Jadi dinas terkait yang melakukan pengawasan. Ada Pergub 35 2017, isinya tentang pola hubungan kerja. Satpol PP itu bisa melakukan penetipan apabila diminta oleh Dinas Pertanahan Tata Ruang. Oh gitu, jadi harus ada permintaan ya Pak ya? Ya dikoordinasikan Ya istilahnya. harus ada koordinasi lah ya. Tapi selama ini tidak pernah dikoordinasikan, selalu ditangani oleh satu instansi itu. Oke. Jadi kami tidak masuk. Ya. Nah kami fokus ke yang lain karena tupoksinya kita kan cukup luas Ya, ini. Nah, masih ada yang lain banyak ya. misalnya saya sibuk juga dengan Pak Kapolda terkait dengan bagaimana menangani kejahatan jalanan. Ya. Belum lagi masalah miras gitu. Kami kan juga PPNS di sini bisa melakukan penyidikan juga. Ya. Nah, itu miras juga sering kita lakukan. Nah tiba-tiba karena adanya persoalan ini, Pak Gubernur langsung perintahkan saya lakukan penetipan masalah TKD. Dasar hukumnya saya cari ternyata ada di dalam Perda 2 2017 pasal 23 ayat 2 yang isinya adalah tentang tertib perizinan. Nah, jadi saya masuknya adalah di tertib perizinan pasal 23 ayat 2 huruf R, pertanahan dan tata ruang. Nah, disitulah kami lihat bahwa ada tertib perizinannya yang tidak apa. Jadi banyak sekali yang tidak memiliki izin. Izin dari siapa? Izin dari gubernur, izin dari kesultanan. Nah, itu banyak sekali. Rata-rata pihak kelurahan ini menyewakan ini langsung face to face. Tanpa izin dulu. Iya, betul. Terus kemudian pendapatannya tidak masuk di dalam APBKal. Masuk ke kantong pribadi. Ya, gitu loh. Itu yang kita lakukan penetipan sehingga semakin saya masuk semakin dalam, semakin banyak ketemu, semakin banyak ketemu. Ternyata banyak gitu ya, Pak. Wah, ini yang sudah saya tindak dan saya lakukan penutupan sampai hari ini sudah 21 tempat. Oke, banyak. Nah, itu langsung kita serahkan ke Pak Gubernur. Pak Gubernur yang memutuskan. Ini proses hukum melalui kejaksaan, ini proses hukum melalui pihak kepolisian. Jadi kalau di kepolisian yang nangani Ditkrimsus. Betul. Karena kami juga punya kerjasama dengan Ditkrimsus tadi. Gitu. Ya itu tadi saling berkoordinasi, saling sinergi itu juga ya Pak ya. Nah, karena nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya. Bisa. Jadi TKD ini kan gunanya untuk menegakkan marwah keraton. Kita punya keistimewaan, salah satunya adalah keberadaan keraton. Satu keistimewaannya itu adalah tentang pertanahan. Jadi ada 5 keistimewaan. Apa aja? Pertama, terkait dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur. Kita tidak ada pemilihan. Iya, betul. Jadi kalau mau bercita-cita jadi dari gubernur nggak usah di Jogja. Tempat lain. Yang kedua, terkait dengan masalah kelembagaan. Jadi kelembagaan Pemda DIY tidak mengikuti kelembagaan yang diatur melalui PP 18 tahun 2016. Ketiga, masalah kebudayaan. Yang keempat, masalah tata ruang. Yang kelima, masalah pertanahan. Nah, pertanahan di sini adalah tanah milik kesultanan dan milik kadipaten. Keistimewaan ini yang kita tegakkan gitu Mbak ya. Nah itu tadi kan sedulur Jogja udah dijawab kan. Makanya kalau kemarin tuh banyak banget yang pada bilang kenapa ini Satpol PP-nya giliran baru meledak, ibaratnya baru kayak bom tuh baru meledak, baru keluar, baru kayak. Ya kemarin kan gini, sering saya baca. Loh, ini membuat bangunan itu kan tidak kayak membuat saya semalam ya. Dibilang kayak bikin candi gitu kan Roro Jonggrang. Kok tiba-tiba bangunan sudah berdiri kok baru ditutup sekarang? Iya, banyak banget itu. Ya karena pertama saya kan baru mendapatkan perintah, yang kedua laporan yang masuk itu kan banyak. Nah sehingga kami juga skala prioritas nih. Karena yang kemarin itu yang sudah disidang itu kan mafia.
Nah, kami diminta untuk menyelesaikan yang mafia dulu nih. Ternyata banyak sekali yang dia punya sendiri itu. Jadi yang kemarin di sidang itu dia punya 200 hektar. Wah, banyak banget dia ya Pak sendiri ya. gitu. Dan itu banyak masyarakat yang ketipu. Iya. Membeli di situ di tanda TKD gitu. Dan anehnya lagi dia hanya memiliki SPI, surat perjanjian investasi. Nah, di dalam perjanjiannya udah saya baca kemarin itu disewakan 20 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun dan setelah 60 tahun berubah menjadi hak milik. Nah, ini kan sudah ada niat ini. Iya. Iya tuh. Iya. Tidak ada itu dalam aturan manapun yang namanya tanah kesultanan atau tanah TKD ini akan berubah menjadi hak milik. Iya, tidak ada. Nggak ada gitu. Kemarin juga untuk yang tol, Pak Gubernur dan pihak keraton sudah mempunyai kebijakan tidak boleh dibeli. Tapi kalau mau dipakai silakan gitu. Diberi sama kesultanan, tapi tidak boleh dibeli. Ya. Artinya nanti tanah itu tetap akan menjadi tanah kesultanan. Walaupun dia jalan tol. Gitu. Nah ini sedulur Jogja harus paham ini. Iya. Jadi betul. Ketika memberikan statement juga saya nggak masalah sih sebetulnya, cuman perlu saya berikan penjelasan. Iya, lebih baik diberi edukasi kepada masyarakat gitu kan. Nah, itu pun tidak serta-merta kami lakukan penutupan. Itu ada prosesnya gitu Pak? Ada, mulai dari pemanggilan. Itu kita punya SOP-nya melalui Pergub nomor 87 2012. Nah, SOP-nya dilakukan pemanggilan, dibuat pernyataan yang bersangkutan mengakui kesalahan, dan disuruh menghentikan kegiatan. Nah, kami kasih waktu sampai kapan, misalnya seminggu. Hentikan kegiatan. Nah, setelah 1 minggu kami pantau tidak dihentikan. Nah, itu ada aturannya. Dilakukan penutupan paksa dengan memasang tanda, terus dipublikasi. Itu ada aturannya. Gitu. Jadi kami publikasikan itu tidak karena ujuk-ujuk ya. Ada aturannya di. Nggak mau pansos ya. Tapi memang udah ada aturannya. Seru banget, dan itu memang udah kewenangannya dari Satpol PP sendiri ya Pak ya. Wah, ternyata banyak ya, banyak banget tugas-tugas Satpol PP yang baru saya tahu juga loh Pak, jujur tuh. Karena itu tadi tak kenal maka tak sayang. Jadi gini Mbak. Gimana nih? Misalnya dalam rangka menegakkan perda. Gitu. Perda yang bersanksi. Perda DIY yang bersanksi itu jumlahnya ada 41. Banyak ya? Ya. Saya bicara tentang satu perda dulu. Perda nomor 2 tahun 2017 tentang ketentraman, ketitipan umum dan pelindungan masyarakat. Di dalam perda itu ada 10 tertib. Gitu. Ada tertib jalan, tertib tata ruang, tertib lingkungan, tertib pendidikan, macam-macam. Gitu. Nah, saya bicara tentang tertib jalan dulu. Dilarang memasang iklan di pinggir jalan tanpa izin. Satu. Katanya baliho ya Pak ya? Baliho yang izin ini. Yang kedua, dilarang mendirikan bangunan di pinggir jalan tanpa izin. Itu PKL yang pinggir jalan. Betul. Gitu. Dilarang parkir di pinggir jalan tanpa izin. Itu banyak itu. Parkir yang pinggir jalan, parkir liar itu juga. Terus ada larangan dirikan karena orang pesta itu loh, apa namanya, memakai badan jalan. Memakai badan jalan ya, tanpa izin. Itu dari tertib jalan saja itu lebih kurang ada 5 apa 9 itu, saya lupa ya. Tetapi itu tertib jalan toh. Kita bicara tentang tertib lingkungan. Dilarang mencoret-coret. Vandalisme tuh. Dilarang membuang sampah. Nah, ini. Ini tuh kan. Sampah di pinggir jalan itu. Tuh banyak sekarang lagi pada lagi viral ini. Viral ini ya. Kita bicara satu perda aja 10 tertib itu. 10 tertib udah banyak larangannya termasuk juga. Ada tertib pantai. Nah, dalamnya dilarang melaksanakan kegiatan di pinggir pantai tanpa izin. Pelanggaran banyak sekali nih di pinggir pantai gitu. Mendirikan bangunan di titik pasang tertinggi itu kan 100 meter itu. Nah, 200 meter untuk Bantul, kemudian Kulon Progo itu Bantul Kulon Progo 100 meter, Gunung Kidul 200 meter, yang Gunung Kidul 100 meter dari titik pasang tertinggi. Nah, berapa banyak pelanggaran itu semua? Banyak. Nah, jadi kalau saya melaksanakan 41 perda ini kelenger. Kelenger saya itu. Ternyata banyak banget ya itu kan. Soalnya itu balik lagi, masyarakat itu ngertinya, wah Satpol PP ini dikiranya cuma nyari-nyari doang kayak gitu. Padahal
kalau memang kita mau saklek sesuai aturan, memang sudah Ya, jadi contohnya terkait dengan tertib perizinan, Mbak ya. Izinnya banyak sekali. Izin di bidang pariwisata, ada izin mendirikan bangunan, namanya sekarang PBG. Iya, PBG. Nah, ada izin lain-lainnya gitu. Nah, itu kami harus masuk juga. Kalau saya misalnya terkait dengan izin pemakaian air bawah tanah misalnya. Hotel-hotel di Jogja ini banyak sekali yang mengambil air bawah tanah. Padahal ketentuannya sesuai dengan Perda nomor 2 2013 gitu, bahwa terkait dengan air bawah tanah itu harus dimintakan izin. Jadi debit air yang diambil itu harus ada retribusi. Nah, kalau saya telusuri, saya pernah menelusuri dulu, saya panggil semua hotel-hotel. Dari 30 hotel-hotel itu yang saya panggil, ternyata 30-nya nggak punya izin. Ternyata tuh diatur juga ya, sampai sedetail itu. Belum ya, lagi Pak, ya? misalnya terkait dengan limbah. Nah, limbah itu kan kita punya saluran IPAL ini. Jadi setiap rumah itu harus menyambungkan limbahnya ke IPAL. Jadi ada IPAL yang kita olah di Sewon Bantul. Yang dilewati oleh saluran IPAL itu wajib nyambung. Nah, kebanyakan sekarang misalnya di perumahan-perumahan itu IPAL-nya langsung ke tanah. Langsung ke tanah biar. Nah, ini kan juga kadang-kadang berdekatan dengan sumur. Sumurnya juga dipakai untuk minum. Nah, itu tugas kami juga. Jadi kalau nelusuri itu cukup banyak. Banyak sekali ya. Ada lagi Perda 3 2013 tentang sampah. Nah, ini sampah nih. Ya, di dalam Perda itu disebutkan bahwa TPS piungan itu adalah untuk membuang residu. Jadi harus dipilah di rumah. Kemudian ada pemilahan-pemilahan. Setelah dipilah, nanti kabupaten kota diolah. Nah, residunya baru dibuang ke piungan. Tapi prakteknya enggak. Nah, prakteknya semua sampah semuanya buang di piungan. Kan penuh jadinya gitu. Nah, sekarang bingung. Kalau saya menindak misalnya, dilarang membuang sampah di pinggir jalan. Nah, banyak sekali mau ditindak gimana, orangnya banyak sekali yang buang sekarang. Ya, banyak banget. Wah, itu tadi menarik banget ya, ternyata berkaitan dengan tugas kerja di Satpol PP ini. Nah, sekarang nih Pak nih ya, sebelum menutup segmen terakhir ya, suka dukanya nih Pak. Bapak di Satpol PP udah berapa tahun nih sebelumnya nih? Saya sudah 5,5 tahun. 5,5 tahun di Jogja? Bukan, jadi Kasatpol PP saya itu udah lama. Oh, udah lama. Sudah 5,5 tahun, jadi udah cukup lama juga. Udah mau bentar lagi lulus SD Pak itu? Iya, lulus SD. Iya. Itu berarti selama 5,5 tahun ini pasti ada dong suka dukanya nih, senangnya pas ada dari susahnya dulu aja deh gitu. Apa nih? Jadi kalau ya memang pasti ada suka duka ya. Nah, yang pertama itu apa yang kita lakukan itu ini dukanya ya, Mbak. Niat baik yang kita lakukan itu belum tentu disambut baik oleh masyarakat. Gitu. Nah, itu kita selalu dapat hujatan, tetapi kami anggap positif aja gitu. Itu bagian daripada kritik yang harus kami lakukan misalnya. Itu dukanya. Kemudian kita juga tidak punya sama dengan kepolisian, kita tidak punya jam kerja. kerja terus kita nggak punya jam kerja kita itu. Kalau kayak tadi malam aja saya udah pulang jam 1 malam. Oh ya ampun, itu dukanya. Berarti otomatis waktu untuk bersama dengan keluarga dan untuk waktu pribadi untuk diri sendiri itu jadi berkurang ya Pak ya? Ya, kita di sela-sela itu bagaimana bisa memanfaatkan ya. Waktu luang harus kita bisa manfaatkan. Harus pintar memanfaatkan. Termasuk kepada teman-teman saya juga sampaikan. Pertama itu, yang kedua ya jaga kesehatan lah. Gitu. Karena tugas kita itu berat. Jadi tidak segampang apa yang memang dilihat orang. Gitu. Ada pernah ada kejadian apa gitu Pak? Kayak memang gini. Nolong orang di jalan mau melahirkan apa gimana gitu yang. Kalau teman-teman Salinmas ya semua tiap hari nolong. Karena itu saya siapkan ambulan. Semua korwil itu sudah saya siapkan ambulan. Jadi masyarakat kalau butuh butuh pertolongan, baik itu mau ke rumah sakit, kemudian untuk menguburkan, gitu. Nah itu memakai
jasa mereka, dan itu gratis tanpa dibayar. Oh, itu free ya. Free, Jadi silakan. itu gimana caranya bisa langsung Langsung ke korwil masing-masing. Oh, Jadi kan saya punya 7 korwil itu. Kalau di sini ada yang di belakang nih namanya bantuan operasi. Kita punya 2 ambulan juga di sini, ambulan jenazah sama ambulan medis. medis ya. Oh, jadi bisa langsung. Nah, itu kan yang Langsung. dukanya. Sukanya apa nih, Pak? Nah, kalau sukanya ini, saya itu ketika melakukan tugas kemudian hasilnya maksimal, nah itu saya senang, Mbak. Oke. Contohnya gini, saya itu diperintahkan Pak Gubernur waktu pemindahan Malioboro. Jadi PKL Malioboro yang sudah puluhan tahun, di sana tuh mereka udah puluhan tahun itu. Nah, ada sebanyak 1.846 PKL, kemudian saya pindahkan ke Teras 1 dan Teras 2. Pak Gubernur perintahkan saya selaku komandonya Ya. tanpa gejolak sedikit pun. Wow. Tidak ada gesekan apapun. Gimana itu, Pak? Caranya tuh, Pak? Nah itu karena apa? Kolaborasi tadi. Saya tidak sendiri. Iya, iya. Saya ada dengan paguyupan-paguyupan mereka. Kemudian juga dengan Dinas Koperasi UMKM, Dinas Kebudayaan. Nah kita kolaborasi semua. Jadi gunanya adalah supaya apa yang kita lakukan itu bisa berjalan maksimal. Ternyata hasilnya bagus. Selama seminggu, pada waktu itu saya dikasih waktu oleh Pak Gubernur 15 hari harus pindah. Tapi ternyata seminggu udah beres. Pindah semua, beres. Wah. Ya. Tapi saya udah minta, kan personil juga saya minta dari pihak Polresta, Iya, iya. dari Kodim, Iya. dari Dinas Perhubungan, dari Iya. Satpol Kota juga saya minta. Dan itu seminggu pertama kita jaga, memindahkan, dan itu aman-aman semua. Setelah seminggu lagi cuma duduk-duduk aja kerja kita lagi. Wah, luar biasa sekali ya, Ya. Pak. Seru banget nih ternyata. Terakhir nih, ada nggak sih, Pak, harapan ke depannya nih untuk Satpol PP dan kepolisian nih? Ya, jadi saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada pihak Polda DIY yang selama ini sudah bekerja sama dengan Pol PP, dengan semua risikonya, dan harapan yang ke depan saya minta supaya kerjasama ini kita tingkatkan. Ya. Seperti misalnya ini kan satu-satunya di Indonesia nih Mbak, ada polisi yang di BKO kan di Pol PP 5 orang. Oh, cuma di Jogja ya, Pak? Ya? Hanya di Jogja, di tempat lain nggak ada. Oke. Ya karena ya di tempat lain itu pasti antara Polda dengan pihak ke Pol PP itu saling tidak komunikasi. Iya, gitu. ada ini ya, Pak. Jadi Semacam mereka ada gap. Iya, Ya. ada gap, betul. Tapi Kalau di kita di Jogja sini ini enggak. Ini biasa saja, misalnya 5 orang yang di sini, ada 1 orang perwira di sini. Nah, itu saya tempatkan di Kepatian, saya kasih masing-masingnya membawahi jadi Komandan Regu, dia ada anggotanya, itu hanya satu-satunya di Indonesia, dan itu berjalan cukup bagus. Bahkan ada satu personil ini saya tunjuk, kamu Mas, saya ada klub sepak bola ini, sepak bola Satpol, kamu jadi tim manajer, siapa? Wah, jadi harapannya semoga ke depan Satpol PP dan kepolisian terutama di Polda DIY nih, Satpol PP DIY dan Polda DIY bisa semakin solid ya, Pak ya? Ya, kita kan harapannya gini, tidak mungkin semuanya bisa dikerjakan sendiri. Yes. Harus bekerja sama. Ya. Dengan Polda semenjak COVID kemarin juga saya menerjunkan seluruh matra. Jadi mulai dari Sabara, kemudian Reskrim Sus, Reskrim Umum, Brimob, Polairut, termasuk dari pihak ke TNI itu dari Korem, dari Angkatan Laut, dari Angkatan Udara, semuanya saya libatkan. Setiap hari dulu kita apel di sini 3 kali sehari. Waduh, kayak minum obat. Ya, waktu COVID itu. Oh iya, oke. Yang ngambil apel juga gantian. Oke. Sekarang dari Sabara, nanti siang nanti dari Angkatan Laut, nanti malam nanti dari Angkatan Udara. Iya. Nah, makanya saya disebut waktu itu adalah Panglima COVID. Karena yang bisa menyatukan seluruh satuan-satuan itu hanya Panglima. Wah, luar biasa sekali Pak Novior. Wah, ternyata dari obrolan kita tadi itu banyak banget apa ya, ilmu, saya bilang ilmu dan wawasan juga yang kita dapatin terkait dengan Satpol PP. Yang tadinya mungkin kalau sedulur Jogja mengenal Satpol PP itu ya
biasanya ngrebekin yang Ya. PKL kayak Ya, gitu kan. betul. Ternyata tidak, teman-teman semuanya seluruh Jogja banyak banget. Terus juga Satpol PP tuh biasanya tuh senangannya kayak gini loh. Itu tadi tak kenal maka tak sayang Iya, tadi, ya kan. Ya mudah-mudahan nih seluruh Jogja semua berdasar dari obrolan kita tadi menambah wawasan teman-teman semua, bisa jadi lebih mengenal Satpol PP lagi, terus juga bisa kalau Maya ketemu Satpol PP itu nggak usah pada takut ya Pak ya. Iya kan karena ini Satpol PP itu sahabat masyarakat, makanya namanya Pamong Praja. Iya. Pamong itu artinya ngemong. Ngemong, ya betul. Jadi kita bukan pasukan yang harus bermusuhan dengan masyarakat, tidak. Iya, tidak. Kita adalah perangkat pemerintah yang tugasnya ngemong masyarakat. Tuh, ngemong masyarakat. Wah, seluruh sekali. Terima kasih Fiar atas Sama-sama, waktunya Mbak. untuk hari ini. Oh ya Pak, ini ada mau disampaikan nggak nih Pak untuk ini terkait banyak banget yang tentang TKD ini kan yang katanya mencatut namanya Bapak nih. iya. Ini kan mungkin bisa disampaikan ke masyarakat nih. Ya, jadi gini, terutama masyarakat yang pernah kami lakukan penutupan ya. Ini saya terima laporan dihubungi oleh orang yang atas nama saya, memakai foto saya. Saya sistemnya gini, saya tuh tegak lurus dengan perintah dari Ngaso Dalem sebagai Pak Gubernur. Jadi tidak ada saya mau menghubungi, apalagi bernegosiasi dengan pihak-pihak yang sudah kami lakukan penindakan. Kami tegak lurus, proses hukum jalan, proses yang administrasi juga jalan. Jadi jangan sampai ketipu, ya, memakai nama saya jangan sampai ketipu. Nah, kasihan nanti kalau seandainya ada yang hubungi, segera lapor ke kami. Lapor kemana Pak? Bisa lapor ke Polda atau langsung ke Satpol PP sini? Ke Satpol PP bisa, ke Polda juga bisa gitu. Jadi harapannya juga Polda nanti bisa menetralisir ini supaya tidak ada masyarakat yang kena tipu. Itu tuh kan teman-teman seluruh Jogja, dipastikan ya kalau ada orang atau oknum yang mencatut namanya Pak Noviar, itu pasti penipuan ya Pak. Penipuan, pasti itu. Pasti penipuan. Bapaknya terlalu ganteng kali ya, makanya dipakai fotonya kayak gitu buat ini ya. Baik seluruh Jogja, terima kasih sudah bersama kita hari ini, lebih dekat dengan Satpol PP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Kasatpol PP kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Noviar Rahmat MSI. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama ya, Mbak. terima kasih. Sampai jumpa di episode atau wawancara selanjutnya ya. Kira-kira bakal sama siapa ya? Tetap stay tune di Polcast, Polisi Punya Podcast. Bye-bye. Dadah Pak. Bye-bye.